anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Melani. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 4, Aku Suka Berkarya. Nah, hari ini kita masuk subtema baru ya, anak-anak. Pembelajaran yang pertama. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak hebat, anggota pramuka, rajin bekerja dan suka berkarya. Mereka selalu berlatih dengan semangat. Mereka juga berlatih agar memiliki banyak keterampilan. Berkarya berarti melakukan kegiatan yang menghasilkan karya. Contoh hasil karya adalah menulis sastra, menggambar, dan menghias. Anak-anak hebat, berkarya juga berarti melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Membuat denah termasuk berkarya. Ada berbagai macam denah. Ada denah sekolah dan denah kelas. Untuk membuat denah, kita juga harus mempelajari arah mata angin. Mari berlatih membuat karya keterampilan. Karya keterampilan membuat model sekolah sambil mempelajari arah mata angin. Anak-anak hebat, perhatikan gambar berikut. Udin dan teman-teman sedang berlatih membaca denah. Udin dan teman-teman melakukan perjalanan membawa denah. Denah dilengkapi dengan tanda arah. Denah bermanfaat untuk membantu menemukan suatu lokasi yang dimaksud. Apakah kamu mengetahui arti denah dan arah mata angin? Ya, bacalah informasi berikut untuk mengetahui maksud denah dan arah mata angin. Nah, di sini ada pengertian denah dan arah mata angin. Arah mata angin dan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh denah. Nah, gambar ini adalah contoh denah di jalanan ya, di jalan apa itu? Ini contoh denah di kota ya, atau denah suatu daerah. Ada jalan anggrek, jalan melati, jalan dahlia, jalan kenanga, terus ada rumah penduduk, ada taman kenanga, ada lapangan, ada SD Nusantara, ada pos ronda, dan ada gereja. Ya, dari gambar ini SD Nusantara itu berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Nah, mari kita lihat gambarnya SD Nusantara. Ya, SD Nusantara itu berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. SD Nusantara sebelah kanannya itu pos ronda dan sebelah kirinya itu jalan kenanga. Lalu berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Nah, seberang dari SD Nusantara itu berupa rumah penduduk ya anak-anak. Lalu tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara.
Nah, pada gambar ini tempat ibadah yang bisa ditemui adalah berupa gereja dan masjid ya. Anak-anak hebat, berikut ini adalah gambar arah mata angin. Mata angin terdiri atas 8 arah. Nah, ini gambar mata angin. Keterangannya untuk yang U yang paling atas itu artinya utara. Lalu yang TL itu artinya timur laut. T artinya timur, TG tenggara, S selatan, BD barat daya, B barat, dan BL adalah barat laut. Nah, biasanya anak-anak dalam menghafalkan arah mata angin itu ada lagunya loh. Lagunya itu seperti ini. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Coba ulangi bareng-bareng ya. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Coba sekali lagi. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, kalian juga bisa menghafalkan arah mata angin menggunakan lagu tersebut ya. Nah, matahari terbit dari sebelah timur. Saat anak-anak menghadap matahari terbit, berarti anak-anak sedang menghadap ke timur. Saat itu, punggungmu menghadap ke arah barat, tangan kananmu ke arah selatan, tangan kirimu ke arah utara. Nah, kalian coba lakukan ya untuk menambah pemahaman kalian. Anak-anak hebat, perhatikan kembali gambar denah yang dibawa Udin dan teman-teman. Berikut ini gambar denah kelas. Ya, tadi kita sudah belajar denah suatu tempat. Nah, ini kita akan belajar denah kelas Udin. Nah, di sini denahnya mempunyai keterangan. Untuk meja nomor 1, keterangan nomor 1 itu berupa meja peserta didik. Nomor 2 itu kursi peserta didik. Nomor 3 meja guru. Nomor 4 kursi guru. Nomor 5 papan tulis. Nah, biasanya dalam denah itu terdapat keterangan untuk mengetahui tujuan dan apa saja yang ada pada denah tersebut. Anak-anak hebat, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai denah. Isilah titik-titik berikut dengan arah mata angin. Ya, mari kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak hebat. Untuk nomor 1, masjid berada di sebelah titik-titik-titik SD Nusantara. Nah, kita cari dulu masjid. Nah, itu masjid. Lalu SD Nusantara. Nah, sudah ketemu masjid dan SD Nusantara. Nah, ya berarti masjidnya itu sebelah mana? Kalau dilihat dari SD Nusantara, ya ke barat tapi ke atas. Iya, masjidnya itu berada di sebelah barat laut SD Nusantara. Lalu nomor 2, taman bermain berada di sebelah titik-titik-titik gereja. Nah, taman bermainnya itu taman kenanga ya anak-anak. Nah, sudah ketemu taman kenanga? Ya, lalu gerejanya sudah ketemu, sudah terlihat? Ya, nah dari gambar itu, taman itu berada di sebelah mana gereja? Nah, taman itu berada di barat daya ya, barat tapi serong ke bawah ya, antara barat dan selatan. Itu berarti barat daya.
Nomor 3, SD Nusantara berada di sebelah titik-titik-titik taman bermain. Nah, kita cari dulu lokasi SD Nusantara dan taman bermain ya. Di situ Taman Kenanga. Nah, posisi SD Nusantara itu di sebelah mananya Taman Kenanga atau taman bermain? Iya, berarti ada di sebelah timurnya. SD Nusantara itu berada di sebelah timur taman bermain. Ya, nomor 4, gereja berada di sebelah pos ronda ya. Maksudnya ini di sebelah titik-titik pos ronda ya. SD Nusantara itu berada di utara pos ronda. Nomor 5, rumah teman Udin tepat di seberang gereja. Jalan apa yang dipilih untuk menuju sekolah? Iya, dari Jalan Dahlia lalu menuju Jalan Kenanga. Nah, anak-anak hebat, kalian juga harus bisa membaca denah ya. Anak-anak hebat, Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyak rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan. Berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Nah, di situ ada gambar tabel ya, gambar diagram. Untuk yang warna biru itu banyaknya rumah di Jalan Mawar. Ya, kalau dari situ berarti banyaknya rumah di Jalan Mawar ada 35 ya anak-anak. Iya, itu garisnya di angka 30, Bu. Iya, memang di angka 30, tapi lebih pada setengah ya, lebih setengah di antara 30 dan 40 ya. Jadi itu 35 jumlah rumahnya. Lalu yang tabel warna merah itu Jalan Anggrek. Ada 45 rumah ya. Itu juga di antara 40 dan 50. Lalu yang warna hijau itu di Jalan Kamboja. Ada 50 rumah. Lalu yang warna ungu itu di Jalan Lili. Ada berapa rumah anak-anak hebat? Iya, pintar. Ada 60 rumah. Anak-anak hebat, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar tabel yang dibuat Udin. Nomor 1, di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Nah, tadi kita sudah menghitung ya. Nah, dari tabel tersebut itu rumah yang paling banyak yang warna tabelnya warna diagramnya warna ungu. Iya, di Jalan Lili. Lalu nomor 2, di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Nah, dari diagram itu berarti yang paling sedikit rumahnya yang mana? Iya, yang warna biru di Jalan Mawar ya. Iya, untuk nomor 3, berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar? Ya, Jalan Kamboja itu yang warna hijau ada 50 dan Jalan Mawar itu ada 35. Berarti perbedaan itu 50 dikurangi 35. Berapa? Iya, 15. Perbedaannya berarti ada 15 rumah. Lalu nomor 4, berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja? Nah, Jalan Lili itu yang warna ungu ya, dan Jalan Kamboja itu yang warna hijau. Jadi 60 dikurangi 50, perbedaannya itu ada 10 rumah. Lalu nomor 5, berapa banyak rumah semuanya? Nah, kalau semuanya berarti kita menjumlahkan rumah-rumah yang ada pada tabel itu, yang ada pada diagram tersebut semuanya ya. Ya, ada
35 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 60 sama dengan 190. Jadi pada diagram tersebut itu rumahnya ada sebanyak 190 rumah. Ya, anak-anak hebat, ini tugas untuk kalian ya. Nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian. Cobalah membuat diagram sesuai data berikut. Tabel berikut menyajikan data warna rumah. Nah, di situ sudah ada warna rumah merah 8, banyaknya warna kuning itu ada 6, warna hijau itu ada 10 rumah, dan warna biru itu ada 4 rumah. Nanti kalian buat diagram dari data tersebut ya. Anak-anak hebat, sebuah lokasi dapat digambarkan menggunakan model. Misalkan lokasi rumah seperti gambar berikut. Mari berkarya membuat rumah-rumahan. Gunting dan tempelkan gambar sehingga membentuk sebuah rumah. Anak-anak hebat, nanti kalian gunting gambar berikut ya. Gambar itu nanti kalian gunting sisi-sisinya, lalu lipat bagian yang diberi tanda garis putus-putus ya. Yang garis putus-putus itu dilipat ya. Nanti lalu garis itu kalian lem dan tempelkan kertas tersebut sehingga membentuk rumah. Anak-anak hebat, pembelajaran hari ini selesai ya. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.